Aku Esa. Dengan siapa nih? Oh my god. Aku putuskan namaku Tisu. Tisu, oke tisu. Jadi itu terlalu banyak tertawa ya. Oke. Biar gue kuat. Jadi kita kan sama-sama introvert, Yes. ya kan? Tetapi Anda ini adalah seorang INFJ. Oke. Iya kan? Kalau dari hasil tes kan INFJ. Yes. Terus seperti yang pernah Anda sampaikan juga bahwa INFJ itu dia introvert yang terlihat seperti ekstrovert. Yes. Nah, kalau dari sudut pandang Anda, apakah pernyataan itu benar? Dan jelaskan kenapa. Oke. Jadi kalau menurutku sih ya, sebelum aku mengenal istilah per MBTI-an INFJ, aku cuma tahu introvert dan extrovert dan ambivert. Nah, jadi dulu aku pernah menemukan buku di mana di dalam buku itu ada sebuah tes untuk mengetahui diri kita itu introvert atau extrovert. Berdasarkan Ada beberapa pertanyaan yang dia punya jawaban pilihan. pilihannya Yang berapa? A, B, A, B, A, B. Oh, Jadi gitu ya? tiap pertanyaan ada A, B, A, B, A, B. Nah, jadi nanti di akhir itu diberitahu kalau misal jawabannya dominan A berarti dia introvert, Gitu kalau ya? dominan B berarti dia extrovert. Iya. Nah, setelah aku Ini energi ekstrovertnya Oke, lagi jadi- meledak-ledak nih. jadi setelah aku menjawab semua pertanyaan, dapatlah nih hasil akhirnya, dan ternyata hasil akhirnya seri. Wah, jadi duel lagi. Ya, jadi di situ aku langsung searching kan, kayak memang ada kah sifat perpaduan antara introvert sama extrovert? Ternyata ada. Namanya ambivert. Iya. Nah, jadi di situ aku tahu kalau aku ambivert. Sepertinya, maksudnya dari tes buku itu. Iya. Nah, kemudian setelah tahu dunia per MBTI-an dari Anda, Cukup. oke. Jadi aku mencoba untuk mencari tahu lah apa MBTI gue. Kita kayaknya cek bersama-sama ya kemarin. Iya, tuh, betul. Awal banget Kayak ya. aku sambil nempel udah boleh itu kayak bakal ketahuan nggak sih kalau aku bilang nempel. Jadi keluarlah hasil tes MBTI itu dan hasilnya adalah INFJ. Iya, itu bahkan aku jadi saksi mata hidupnya Oh my God, yang oh my membantu dia mengetes dan dia mendapatkan hasil INFJ untuk pertama Yeah. kali ya. Berarti the real INFJ ya. Ya. Kemudian setelah tahu kata INFJ itu kan setelah itu kan langsung searching kan kayak apa itu Iya. INFJ, terus kayak karakteristiknya Iya. dan ya Sesuai yes 10%. hampir ya 90% lah mau Oh iya. iya ini aku doi. Masalah kan INFJ ini terbilang manusia langka kan di muka bumi Nah ini. itu aku kayak Iya kan? sumpah aku kayak Itu tuh yang paling langka dari semua Iya. MBTI kan, Langka. kayak sekitar 0,00000. nol lagi. Iya. 0,2% atau berapa itu yang paling sedikit di antara semuanya. Oke. Tuh. Nah, di situ ada memberikan seperti kebanggaan kan kepada diri Anda bahwa aku jenis superhuman yang langka. Kayak aku makhluk langka. Gak punya teman aku sendiri. Ya sih aku juga kayak gak nyangkut. Cuma memang dulu tuh pada saat SMA juga. Ya, enggak apa-apa. Pada saat SMA Nanti gitu buat kayak, nama samaran lain, kotak, sofa. jadi pas SMA tuh kan memang sudah terlihat sih, maksudnya kayak perubahan sifat, maksudnya kayak nanti sifat A, nanti sifat B, nanti sifat A, nanti sifat B kayak gitu. Cuman karena dulu belum tahu kan kayak apa itu introvert, extrovert dan per MBTI-an, jadi kayak selalu ngomongnya berkepribadian ganda. Nah itu bilang kok tuh AB. Pas AB donor darah di bawah tuh cek darahmu. aku nggak pernah. Nah jadi kayak teman-temanku juga bilang kayak Kok Siswa AB segitu ya? Udah. Si siapa Gitu. tadi? Si tisu. iya sih. Nanti di-cut ya guys. Ya, si tisu Dia nih. dadak penyebutan nama di Kau sini. nitis daripada yang belakangnya. Kau nih is Iya, kau nih. is. Kau nih, kayak Is. kau nih berkepribadian ganda, bang. Maksudnya kayak nanti
banyak ngomong, nanti kayak diam, nanti ceria, nanti kayak murung, kayak gitu kan. Terus kayak awalnya juga aku pikir itu kayak kemudian, malah kayak guru sejarahku juga bilang begitu. guru BK aku mengatakan seperti itu. Apa yang menyebabkanmu bertemu guru BK untuk membahas kepribadian? Jadi kayak oh my god. Jadi kayak sesi curhat. Iya, jadi kayak kelasku dulu itu sangat sering bermasalah. Jadi kayak oh my god, guru BK guru BK selalu keluar masuk di sana, kayak selalu menyelesaikan permasalahan kami. Terus kok yang dipanggil ya? Berarti ada. Dulu tuh kayak yalah, bocil jadi maksudnya kayak permasalahan persahabatan tuh kayak oh my god, kayak persahabatan, terus kayak nggak ada yang mau jadi ketua kelas. Di kelas tuh kayak sampai berapa guru tuh ikut turun tangan, jadi kayak dipanggil lah juga guru BK kan, mau nanya kayak alasan kenapa sih kalian nggak berani jadi ketua kelas kayak gini sampai akhirnya dirimu yang dipanggil tuh gimana ceritanya? Nah kalau itu kan permasalahan lain lagi. Enggak, sebenarnya bukan aku doang. Ini karena persahabatannya? Iya, permasalahan satu kelompok antar geng? Iya, satu kelompok takut gitu ya. Terus kayak karena nggak ada yang mau mulai kan, jadi kayak aku mulai dengan pertanyaan pribadiku. Jadi kayak, Pak, kenapa ya aku gini? Apa bilang? Terus kayak saya juga udah tahu. Gitu ya. Ya mood deh. Ya ampun, jawabannya kayak sangat. Tapi kalau memang masa remaja kan memang mut-mutan kan wajar ya. Cuman kan kalau sampai kesini kan berarti memang sudah tabiat dari lahir ya. Nggak dari lahir sih. Nah, menurutmu apakah ini karena pengaruh lingkungan atau emang yang kau bawa dari dulu gitu loh? Kayak misalnya kau tuh bisa beradaptasi di mana aja. Nah, bisa jadi karena lingkungan ya, karena seingatku dulu pada saat aku masih kecil kayak SD, SMP gitu kan, aku tuh kayak sebutir nasi sangat aktif sekali, kayak sumpah aktif banget. Gedenya jadi capek ya. Nah, iya. Itu mulai di energinya SMA. Sudah habis. SMA mulai. Ya, bensinnya sudah terkuras ya. Iya sih kayak gitu. SMA itu sih. Oke. Tapi kalau emang masih aktif, kenapa pada akhirnya sudah gede jadi dapat introvert? Nah itu nggak tahu ya. Apa karena pola pikirku yang semakin matang kali. kayak apa-apa selalu berpikir panjang tuh nah. Kayak nggak langsung ambil keputusan. Kalau dulu nih kayak langsung bisa dapat jawaban kan. Kayak tanpa harus berpikir kritis. Nah sekarang tuh kayak banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus disangkut pautkan, kayak kalau begini nanti begini, kalau begini akan begini. Overthinking nggak sih? Enggak sih, lebih ke arah kritis kan? Ya kan, kritis kan. Ya, semi overthinking sih. Ya kayak itu sih. Terus kayak ya itu tadi juga mulai tahu dunia per-MBTI-an gitu. Tapi kalau misalnya dari sudut pandangmu ya sebagai seorang INFJ nih ya, Oh my god. sifat ekstrovert itu bisa keluar secara random atau karena ketemu orang tertentu? Kayaknya Atau kok nih kayak cuman berusaha untuk terlihat friendly atau gimana? Atau memang kau senang nih ketemu sama orang ini? Hai gitu, hai guys, ayo kita ngumpul gitu. ya enggak ada yang terakhir. Iya. Itu kayak kayaknya jangan santai. Jadi kayaknya kadang memang supaya terlihat friendly karena kayak ya karena kan ada sifat dia kan F. suka disalahartikan kan. Karena kan ada sifat F-mu kan. God. Feeling kan, feeling itu kan tidak ingin menjaga hanya ingin menjaga keharmonisan. Menjaga keharmonisan orang-orang di sekitar gitu kan, nggak ingin ya betul F sekali. banget Oh sih. my god. Nah, jadi terus kayak kayaknya kebanyakan seorang introvert tuh ini ya, maksudnya dia pengamat. Lebih ke arah pengamat. Ya, kayaknya nggak langsung deh, maksudnya nggak langsung hanya ngobrol gitu. Tapi Saya kalau kan diamati dulu. tapi kalau ada yang ngajakin ngobrol, ayo. Yes betul sekali. Kayak yang awalnya bibirku datar langsung kayak melengkung kayak gitu. Ke bawah. Ke tengah. Ini masuk ke tengah ya. Itu sih. Udah sih ya. Karena kan fokus ke ambivertnya ya, cuman kan
Cuman ya ini aku sampaikan sedikit ya, kan aku udah membuat channel juga kan, channel pembahasan MBTI kan. Aduh. Ya maksimal, minimalis gitu kan. Nah itu kan khusus membawa pembahasan tentang MBTI dan aku pisahkan per video. For your information, tipe yang paling banyak penontonnya itu adalah tipe pembahasan INFJ. Oh my god. Berarti antara dua, si INFJ ini dia suka mengulik tentang dirinya atau banyak orang yang penasaran sama INFJ. Gitu. Nah, menurutmu sebagai seorang INFJ, apakah kau ingin terus mencari tahu tentang dirimu atau bagaimana? Atau cukup dengan pengetahuan yang ada aja sekarang? Maksudnya, oh INFJ tuh kayak gini. Dia bisa tertutup tapi juga bisa terbuka. Dia juga bisa bijak, juga bisa gimana. Gitu. Jadi kalau misalnya searching soal INFJ kayaknya jarang deh. Awal-awal aja pada saat pertama kali tahu kalau aku INFJ, karena kan nggak tahu ya INFJ itu apa gitu. Itu aja sih. Aku nggak pernah cari tahu lebih soal. Berarti banyak orang yang penasaran sama INFJ dong. Iya, INFJ. Bisa jadi. Soalnya INFJ tuh kan kayak model-model Sigma. Atau mungkin Sigma kan? Kayak Sigma male. Ada. Nah, INFJ tuh kayak modelan Sigma. Dia bukan kayak INTJ, tapi dia kayak punya prinsipnya sendiri. Dan orang tuh karena dia tenang dan punya prinsip sendiri, jadi banyak yang penasaran sama si INFJ. Karena sumpah, aku upload INFJ itu kan kayak pertengahan, tapi kayak Fiora tuh langsung melejit di antara semua tipe gitu. Berarti kan banyak yang nonton kan, kayak banyak yang tertarik dengan sosok 0,002% ini, iya kan? Gitu. Banyak yang tertarik dan kayaknya banyak yang pengen jadi INFJ. Kayak mungkin mereka tahu kayak, oh ternyata INFJ kayak gini kayak. Jadi dia memutuskan untuk menjadi INFJ. Tapi katanya kok pernah ngetes terus dapatnya bukan INFJ ya? Dapat apa sih itu? Tapi aku lupa. Dan dapatnya tetap intinya aku tunggu dulu ya. Seingatku nggak sih seingatku? Iya kayaknya sih ya nggak? NTP kayak? Hah jauh banget. SP. INFJ tuh cocok sama INTP tau? Kan menjadi jodoh kita adalah cerminan jodoh kita gitu. Kalau dites lagi ada kemungkinan dapat yang sisi satunya. Nah STP. Lama sih sudah aku. Kita bahas kelebihan sama kelemahannya. Oh my god. Langsung aja ya. Yes. Kita mulai dari kelemahan ya. Burukan. Katanya bisa terlalu sensitif. Menurutmu gimana? Oh my god. Iya. Kadang ada beberapa hal yang menurutku tuh kayak ini salah. Tapi aku ngelihat orang tuh nggak beranggapan kalau itu tuh salah. Jadi aku tuh kayak ini aku yang terlalu emosional kah atau aku yang salah mengartikan. Kalau di sini sang bijak ya. Ini judulnya INFJ sang bijak. Cuman di situ aku memutuskan untuk mengikuti respon orang. Misalnya nih ada sesuatu. Karena kau F. Sedih banget. Sumpah. Kok begitu loh? Iya loh, dia peka terhadap kebutuhan orang lain. Itu kelebihannya. Dengan kelemahan terlalu sensitif. Nah itu dia, itu ya, yang cerita itu sensitivitas. Yes. Menurutku itu peka sih. Cuman ya bagus. Sangat kreatif dan artistik, itu umum sih. Menurutmu gimana? Kreatif dan artis. Kalau soal kreatif itu kata sering kudapatkan sih dari SMA. Oh iya, berarti memang tervalidasi. Yes. Sang kreatif. Nggak tahu. Kreatif tuh ISTP sih. Kayak aku hanya mengingat respon orang. Terus katanya kelemahannya keras kepala, menurutmu gimana? Keras kepala ini kan keras kepala kayaknya terlalu negatif ya, cuman mungkin aku bisa perhalus berpegang teguh pada pendirian dan prinsip. Bagaimana? Yes. Itu iya. Tapi kan? Kalau di situ keras kepala ya? Iya, cuma 2 kata doang, kayak jahat banget ya. Terlalu singkat ya, iya. Ya mungkin penyampaiannya dia kayak. Cuman memang kalau misalnya ada suatu hal yang aku sangat yakin kalau begini gitu kayak ya aku akan. Menurutku keras kepalanya itu dia nggak secara agresif, tapi kok itu susah dirubah pandangannya karena kok sudah punya pegangan kan. Betul sekali.
Berarti kayak gitu Jadi ya? kayak selalu ada kata kayak tapi, selalu ada kata tapi, dan kayak tapi kan ENTJ. Sumpah aku sakit. sekarang sakit di sini kayak aku masuk angin. Virus. Kelebihannya itu fokus pada masa depan. Oh my Karena God. ada sifat N. Menurut bagaimana? Fokus pada masa depan. Iya. Karena kan kayaknya itu ada di salah satu daftar pertanyaan pas kita ngisi itu kan, ngisi kuesioner tuh kan, pas ngetes pertama kali. Nah, Iya. kok sempat bilang kalau kau tuh memang fokus ke masa depan. Apakah itu benar? Bu Tisu Saudari Tisu bagaimana pendapat Anda? Lihat nanti fit tisu aku kayak aku kan gambar tisu di situ kayak. Akhir-akhir ini aku jarang berpikir kritis loh kamu sih. Akhir-akhir ini aku selalu mengisi waktu-waktu aku dengan hiburan tanpa overthinking. Jadi kayak akhir-akhir ini aku jarang memikirkan masa depan. Cuman kayak tetap melakukan yang terbaik untuk kedepannya. Diplomatis sekali ya. Tapi menurutmu itu hal yang baik ya untuk mencari hiburan? Ya, Terus untuk berapa lama? susah ditebak ya kayak aduh. Kadang kan itu ya overthinking lagi, maksudnya kayak oh gini-gini aja sih, kayak harus berubah. Iya. Gak boleh begini-gini aja. Kalau N itu emang gampang bosan sih katanya. Nah, Sumpah aku gak tau ya, maksudnya kayak aku pernah bantu orang mengerjakan sesuatu. Nah, selesai permasalahan, dia datang kembali dengan permasalahan yang sama. Kemudian selesai lagi, kemudian dia datang lagi dengan permasalahan yang sama. Aku mual, mau muntah aku ya. kayaknya Maksudnya kayak sebenarnya untuk menyelesaikan masalah itu mudah, tapi karena itu terjadi berulang-ulang kali dan terus menerus, membuat aku hampir memukul kehilangan dia. nyawa. Sumpah aku muntah di situ. Terus kayak itu baru kurasakan kemarin tuh, dan aku merasakan itu lagi kayak sumpah itu. Nah itu berarti orangnya sih yang ketergantungan. Ya sih, itu aku muntah sih aku. Oke. Padahal tadi pembahasannya fokus pada masa depan ya. Cuman ya, oke lah. Ada intermezzo. Kelemahan yang selanjutnya adalah terkadang sulit untuk dikenal. Mungkin maksudnya nih kan kayak si A kenal kau nih kayak begini sifatnya, tapi si B kenalnya kau kayak gini sifatnya. Aku pernah Makanya kan dapat sering gak sih kayak si Iya. tisu nih sama aku kayak gitu deh. Iya, sumpah kayak Iya. ternyata kau begini ya Iya, Tisu. kan? Ternyata kau tidak selembut yang Iya, bagaimana? Sering dah. Ini masuk kelemahan cuma menurutku itu Iya, keunikan. sering. Iya, kenapa menurutmu? Menurutku karena kayak apa ya? Apakah kembali ke sifat keambivert yang tadi kayak beda orang, Ya. beda pendekatan atau gimana? Ya, mungkin memang apa sisi orang yang menyadari ternyata kau begini ya, bukan begini, kayak dia memang orang yang aku tuh udah dekat sama dia. Makanya jadi kayak ya aku mengeluarkan sifat A sama dia. Ah ini apa? Introvert. Yeah. Introvert. Nah, maksudnya ada beberapa orang yang aku bisa mengeluarkan sifat A dan B kan sama dia, sifat introvert dan extrovert kan sama dia. Mungkin itu kali. Nah, jadi ya yang tahu aku introvert pasti kaget melihat sisiku yang extrovert. Itu pun kenapa dia bisa menyadari itu karena aku bersama orang yang aku menunjukkan sifat introvert dan extrovertku ke dia. Aku sering dengar loh. Nah, itu dia. Si Tisu kok bisa ketawa lepas begini ya? Iya. Oh my god, aku ingat itu. Aku tahu siapa yang ngomong lalu. Iya. Tercatat kuat di. Itu persis kejadiannya sama yang pernah terjadi dulu. Sering banget berarti. Sulit untuk dikenal. Iya, itu sih. Salah. Udah begitu kayaknya AB sih itu. Itu aku juga begitu, aku darah AB sih. Baik kan A dan B, kok sudah sebut AB kan tadi. Ganti di KTP langsung AB. Aduh. Di rumah aku ada sih cek darah, cuman untuk cek darah penyakit, bukan cek Nah itu nggak bisa. Goldar nggak sih? Nggak bisa. Tapi aku temani ke PMI ya. Oke, terus kelebihannya adalah dia ini agak filosofis, jadi senang memikirkan arti hidup. Menurutmu kau nih si orang yang filosofis apa enggak? Kalau menurutku, aku kayak harus mengingat momen-momen dimana aku Filsuf gitu kan? yes,
Yes. Aristoteles banget gak sih orangnya gitu kan? Si paling Plato gitu ya. Kayaknya iya sih, cuman kayak Kalau kalau orang filosofis tuh biasanya dia kan suka membahas tentang kayak makna atau enggak arti dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. yes, Gitu. yes. Maksudnya bahkan pembicaraan yang biasa-biasa pun itu bisa sampai masuk ke akar-akarnya. Iya. Itu bagaimana? Karena aku juga suka begitu. Ya, aku kayaknya sering deh melakukan hal itu. Maksudnya kayak dari hal yang biasa, dari objek yang biasa, kadang pembahasannya tuh Memikirkan bisa terlalu dalam. bisa panjang Iya, dan kayak gimana sih, kayak hal-hal yang belum pernah terpikirkan tuh langsung terpikirkan tuh kayak gitu. Tuh pernah sih sering. Terus kayak dari pembahasan itu kayak selalu keluar kayak kata-kata mutiara tuh yang aku aja kayak kaget tuh kok aku bisa iya, mengeluarkan kata-kata itu. Soalnya kan respon dari si pendengar ini kayak iya kak, iya kayak gitu. Tisu banget gak tuh? Iya deh, Ya itu sih, itu pernah terjadi. Iya sih, tapi emang INFJ tuh kan terkenal dengan filosofisnya. F-nya tuh filosofis sebenarnya, bukan feeling sih. Introvert, intuitif, filosofis. Gila sih. Oke, berarti sudah terkonfirmasi ya nih yang hanya 4 biji nih ya, 4 biji. Wow. Oke. Terus sifat dominannya itu katanya Yes. belum. Tapi ini mirip sama yang tadi sih, tapi silakan dikonfirmasi. Pertama itu sangat fokus pada wawasan internal mereka. Jadi maksudnya kalau sudah punya pengetahuan sendiri nih, nah itulah yang kepegang gitu. Maksudnya sulit untuk terima pengetahuan lain. Maksudnya ya bisa, cuman harus pecerna lagi nih untuk bisa masuk ke dalam kamus pengetahuanmu. Iya atau enggak? Kalau nggak tahu ya, ini bisa jadi jawaban atau enggak ya. Jadi kalau dulu aku itu contohnya ya pada saat masuk nggak sih ini jawabannya, pada saat mau ujian gitu kan. Pada saat mau ujian kan kita harus belajar kembali kan, mengulang kembali materi yang telah diberikan. Nah aku tidak. Karena materi yang sudah aku tahu aku nggak mau pelajari lagi. Iya, udah tahu kenapa? Sudah tahu nggak sih? Cuman kayak beberapa orang kan pasti kayak dia tetap pelajari, dia ulang-ulang kan. Maksudnya kayak sama dulu pas itu juga terjadi pas aku SMA kan. Misalnya kayak dulu kan aku jurusan accounting. Alright. Ya. Jadi kan kayak harus belajar kembali kan buku besar, jurnal-jurnal. Cara input datanya. Nah, di situ aku memutuskan untuk tidak belajar karena kayak maksudnya aku sudah tahu tuh, nah jadi aku nggak tahu ya. Karena mau waktu kan kalau belajar. Iya. Dan aku memilih untuk ngajarin orang. Sang bijak loh di sini. Iya, di dalam kurung sang bijak Ya, tuh jadi kayak awalnya tuh terkonfirmasi. kita belajar bareng di rumah temanku kan. Iya. Cuman kan niatnya belajar bareng nih, belajar bareng. Cuman pada akhirnya aku yang mengajari mereka. Terus kayak sang guru nih guru besar kita guys. Nah karena itu tadi aku tidak ingin mempelajari hal yang sudah aku pelajari. Jadi mending disalurkan ke orang lain. Ya, jadi kayak aku memilih untuk mengajari apa yang aku tahu ke mereka yang belum tahu. Terus, bagus. Kayak iya, maksudnya kayak aku sudah tahu A, aku nggak mau pelajari A lagi gitu. Langsung nggak sih jawabannya? Udah ya? Masuk soal. Ada lebih karena prinsip hidup sih ya, cuma masuk. Maksudnya emang kalau bingung sih aku. Kan tuh Oke, kalau yang itu mungkin ya, maksudnya kan intinya kau tuh suka membantu kesejahteraan orang lain, ya kan, dengan menyampaikan apa yang kau ketahui, ya kan, ya itu sifatnya. Tapi kembali lagi ke prinsip ya, maksudnya misalnya kau punya prinsip, apakah itu akan bisa dirubah atau kayak harus diyakinkan dulu dengan berbagai macam poin baru kau bisa yakin gitu loh. Aku pernah dihadapi dengan sesuatu yang kasarnya kayak ada yang orang ajak debat lah, menurutmu gimana? Misalnya tentang suatu pemahaman gitu. Oh ini gimana? Apakah yang langsung iya juga sih atau enggak sih, kayaknya enggak gitu deh. Soalnya gini. Nah, kayak mana nih?
kalau misalnya aku tidak sependapat dengan mereka, aku pasti akan memberikan alasan-alasan. Oke, tanpa Kenapa? mau dengar poin mereka atau gimana? Udah, aku tetap dengar, tetap dengar. Iya. Dan aku juga tidak akan menyalahkan mereka kan, kayak pendapat masing-masing kan. Terus aku mau cerita juga, jadi dulu aku pernah dihadapi dengan suatu masalah yang besar, yang dimana masalah besar ini aku harus cari bukan aku harus cari, aku harus keluar dari masalah ini. Namun aku menganggap ini masalah, tapi yang lain tuh tidak menganggap itu masalah. Jadi kayak mereka selalu membujuk kayak kau harus tetap dengan ini, tidak boleh menjauh, tidak boleh keluar dari sana. Kayak cuman aku sangat yakin kalau itu tuh salah, walaupun 1000 orang bilang itu betul. Iya, oh berarti. Dan pada akhirnya aku Iya. dan pada akhirnya aku tetap dengan keputusanku sendiri. Aku keluar, aku lari dari sana. Iya sih. Gitu sih. INFJA banget. Itu sih yang pernah terjadi di aku. Oke, terkonfirmasi. Apa ya? Itu ya. Kayak napas tuh kalau semakin hilang ya kayaknya. Semua kayak Tertekan gak sih, saudara? ini kayak harus ada momen udah untuk mengingat. Iya kan, iya. Kenapa ya kita malah bahas yang sifat S ya? Kita harus ke depan gitu, ke depan. Pokoknya tadi aku bilang kayak Iya, ada list nggak sih kak? enggak sih, kan kita bisa ulang ya sebenarnya. Ya kayak tadi kan kayak aku sudah jawab panjang lebar pada akhirnya. Masuk. Percepat aja sih. Nah, apakah benar INFJ itu sulit menolak permintaan orang lain? Yang tadi ya? Iya, yang tadi ya? Yang kau memuntah kan tadi? Sama ini kan juga aku kan enak ya, karena jawabanku di awal. Iya. Karena kayak sembari menjawab, sembari mengingat kayak Jangan overthinking. Jangan overthinking Sumpah. tisu. Jangan. ya kalau itu sih kayak itu kayak sangat sering terjadi, kayak yang ampun dari karena kan kayaknya sifat INFJ ku ini People mulai pleaser gak sih? FJ tuh biasa people pleaser loh. mulai keluar tuh kayaknya pas SMA deh. Soalnya kayak SMA teman-teman dekatku tuh selalu menasehatiku tuh dong, kayak untuk tidak terlalu baik. Kayak mereka tuh sampai mengeluarkan kalimat kayak kau sih terlalu baik. Tisu. Kau sih tisu terlalu baik. Nanti diheningkan nanti Kayak nanti tisunya dikat aja kak, tutup piring. Sebut lagi. Soalnya tisu tuh ini 10 kali. Jadi orang tuh jangan terlalu baik. Cuman kayak aku nggak bisa tuh nolak kak. Dengan aku menolak tuh itu kayak menyakiti diriku tuh dengan aku overthinking. Aku kan juga punya prinsip untuk menolak orang. It's okay lah. Ya walaupun kadang aku kayak capeknya kayak gitu kan, cuman kayak tetap tuh aku tolong. Tapi fun fact ya, si tisu ini kan akademisnya kan lumayan bagus dan aku pun pernah menasehati dia untuk tidak terlalu sering membagikan jawabannya ke orang lain gitu. Tapi dia kayak kasih. Tapi aku pernah loh di posisi aku tuh udah pernah ngasih jawaban, cuman anjir aku jahat sih. Tapi maksudnya aku tuh pasti bilang kalau enggak aku udah selesai, kerjakan sendiri kalian. tapi aku ada tuh cara buat aku tuh nggak ngasih jawabanku sama orang. Aku ngerjainnya deadline. Itu juga. Misal dikumpulnya jam 12 gitu kan. Kadang aku bilang aku belum selesai. Iya. Karena itu jawaban jujur kan. Karena aku bohong mereka. Iya, aku nggak bohong, cuman ya emang fakta guys, sorry. Ya jadi aku selalu kerjain deadline. Jadi kayak kalaupun aku kerjain deadline kan, ya walaupun di masa deadline ada yang minta, kayak aku tetap kasih sih juga. Terus pernah ada yang ini pada saat ujian kalau nggak salah ya. Terus kayak ini kan masih masa-masa online. Jadi kayak ada yang ngechat aku buat minta jawaban. Terus kayak aku nggak tahu siapa dia. Terus kayak bahasanya juga blok aja nggak sih? Nah, aku blok dia tapi setelah aku kirim jawaban. Please ya ampun, gelisah banget nih. Setelah aku kasih jawabanku sama dia, baru aku blok dia. Karena dia minta jawaban ke aku, terus selain chat dia nelpon. Nah itu yang buat aku risih. Jadi kayak, nih aku kasih apa yang kau mau, habis itu aku blok. Tapi kan kau kan udah harus ngasih kan sebenarnya. Kembali lagi ke tidak enakan. Prinsipnya sulit dirubah. Tidak enak dah sih itu prinsipnya enakan. Sulit dirubah. Oke.
Terus mau tahu cerita lagi nggak? Mau. Soal ketidakenakan ini. Sering banget sih aku lihat. Jadi pas everyday. ini kayaknya parah banget sih. Ini pas SMA. Jadi pas Iya. SMA tuh kan kayak di jam-jam kosong tuh kayak aku tuh fokus belajar kan karena tahu kalau bakal ulangan harian. Nah, si teman-temanku ini, teman sebangkuku, temanku yang ada di depan ini tuh mereka tuh udah belajar main. Biarin aja nggak sih? Nah, jadi INTP freak ya. jadi kan dulu tuh posisi duduknya tuh kan berpasang-pasangan ya. Iya. Nah, jadi pada saat ulangan harian terjadi. Nah, mereka ini kan nggak belajar ya. Jadi kayak I know. mereka nggak tahu kan jawaban. Nah, cuman biasanya temanku yang di sampingku nih atau yang di depanku ini selalu nanya sama aku kan. Kalau misalnya ulangan kayak ini apa jawabannya, ini apa jawabannya. Cuman mereka tuh udah nanya. Tapi Malah temanku yang di samping tuh dia nanya ke seberangku. Aku tahu dong, aku dengar lah. Biar kita tersindir. Enggak, jadi mereka tuh udah enak karena aku belajar sendiri. Nah, mereka kan main apa segala macam udah belajar, jadi udah enak minta jawaban sama aku. Nah, di situ pas jadi kentara banget sih dia. temanku kayak dia minta jawaban sama temanku yang di seberang kan. Jadi kan aku lihat dan aku dengar kan karena dekat kan. Terus aku langsung kayak ini nah jawabannya. Please. Aku langsung menyodorkan kertasku, ini nah jawabannya. Kenapa juga kau enggak tanya aku? Itu kayak aku udah bisa sih taruh gitu. Temanku selalu bahas sih. Aku udah bisa sih taruh. Itu kenapa tuh? Mungkin karena teman dekat kali ya. Maksudnya kayak- Biarlah. Dia udah berusaha gitu loh, beda belajar. Ya ampun. Padahal mereka sudah menunjukkan rasa tidak enak tuh. Nah, cuman kayak aku tersinggung sih kayak kok kenapa Nggak kan nanya tersinggung aku? kan? Dia tuh, Iya. maksudnya Cuman kayak alasan mereka nanya karena itu nggak enak. Terus bisa jadi kan mungkin orang lain selain aku mungkin juga beranggapan kayak ngapain kau minta sama aku? Kenapa kau nggak belajar gitu kan? Nah, cuman lalu kayak aku harus menyodorkan kertas jawaban kayak ini nah jawabannya. langsung dia thanks gitu ya ambil ya. Dia langsung kayak Dia ambil kan ya kan? Emang dia niatnya begitu. robek kan? kertasnya. Karena dia tahu kita tuh merasa bersalah. Iya, dia tuh tahu kalau aku tuh merasa bersalah, isu. Itu sih yang sering kami bahas Iya. sampai sekarang. Masih terkenang gitu Iya ya. kayak itu terlalu baik. Masih kata ya kayak gitu. Tapi pasti. Tapi capek atau enggak sebagai people pleaser? Dosa nangis. Capek tuh pasti sih. Capek tapi Tapi enak. Maksudnya iya tapi puas. kayak iya Oh. ada capek dan puas sudah bersamaan kayaknya. Justru lebih capek lagi kalau aku nggak kebantu. Karena akan lebih overthinking. Iya. Oh. Menyesal. Yang penting enggak Depresi. penyebabnya Enggak adalah dong. tidak membantu. Oke. Terus ini mungkin akan mengarah ke sifat ambivertmu ya, yang dari introvert ini bisa jadi extrovert. Di sini adalah pernyataannya menyadari apa yang orang lain rasakan, namun kurang memahami emosi sendiri. Menurutmu gimana? Nah, Apakah kau tipe yang tahu gitu atau apa yang kayak ya aku nih kenapa sih? Aku begini cuma 0,002% gitu. Bagaimana? memahami perasaan orang ya, Iya. tapi sulit memahami perasaan sendiri. Kalau perasaan orang kayaknya iya, cuman kalau perasaan sendiri gimana? Kalau perasaan sendiri, kayaknya aku tahu deh. Atau kau harus kayak Perasaanku. terus Cuman- menggali lebih dalam gitu baru Iya. tahu gitu. Maksudnya kayak sudah dilakukan, habis itu baru sadar kayak gitu nah kayak Nah, kenapa aku begini? Kan aku nggak iya. begini. Tisu. Capek banget aku ngeditnya nih, wow. Kok nggak begini tisu kayak susah toh kamu. Mengganti kepribadian ya kayak jadi Si Ija aja nama asli loh. A B C. Nah, Ija bukan nama asli. Bukan nama asli Ija tuh, nama aslinya bagus ya. Jadi Ija. Ingat Ija ya. Ija tuh extrovert banget, capek Ya sih. intinya itu sih kayak serius semua aku ada. Itu sih itu kayaknya misalnya kayak tiba-tiba banyak bicara gitu, tiba-tiba oversharing, nah itu dia. Nah, malu Oversharing sih. Malu oversharing. Nah itu sulit dikendalikan. Aku juga Oversharing. kadang-kadang Itu oversharing. sadarnya tuh setelah sudah Iya, oversharing. aku juga nama begitu. Agak gitu kenapa ya? Tapi kan kalau aku Itu hal yang paling tidak mengenakan. iya. Tapi kan pas oversharing enak ya.
Iya kan? Tapi Pas udah selesai kok iya, Kok bisa kayaknya oversharingnya tuh enak kan di keluarga kan kayak Sumpah. los. Ah. Pas sudah kayak aku gitu banget ya, kayaknya aku nggak gitu deh. Ya sekarang gimana sih? Abis itu kalau kayak Iya, kayak sumpah kayaknya aku nggak perlu cerita itu deh. Sumpah kayak kayaknya nggak perlu deh. tapi kalau aku juga introvert kan, jadi aku juga suka menggali ke dalam. Menurutku kalau aku kenapa penyebabku suka oversharing karena aku juga terlalu sering memendam. Jadi pada saat itu kerannya dibuka sedikit, wah itu langsung keluar semua, itu oversharing segala hal. Nggak tahu kalau dirimu gimana? Kalau aku sepertinya kenapa oversharing, mungkin pada saat itu lawan bicaraku tidak banyak pembahasan nah kadang sumpah. kan aku mulai duluan Mending tuh. nggak usah dikasih Nah, kasih. makanya aku mulai duluan tuh dengan mengeksplor segala hal dengan menyampaikan Ah, apa yang kau miliki dan ketahui. iya itu yang ku angkat pembahasan. Untuk apa? Untuk apa? Sepertinya sih kadang-kadang tidak setiap pembahasan. But Atau why? mungkin dapat lawan bicara yang dia juga Oversharing. oversharing, jadi kayak Terjadi kayak sekarang. Sekarang ya, nanti abis ini aku kayak pulang nih, aku delete aja gitu. itu sih. Gitu. Tapi kau nih tipikal yang ini nggak sih? Mirror atau enggak, kayak berusaha menjadi cermin dari orang yang kau ajak bicara gitu. Misal kalau orang yang kau ajak bicara ini kayak gini, nanti kau juga kayak gitu. Oh, orangnya dia aktif, kau juga aktif atau gimana? Sepertinya itu ya. Mungkin itu kali yang bikin kau jadi ambivert. Aku akan berperilaku seperti orang yang ada di depanku. Cuman ya, tapi kan kadang ada beberapa kasus yang Bocor ya? entah sih, kayak walaupun si orangnya mengasihkan dirinya, maksudnya kayak aku tetap diam, maksudnya kayak Capek banget ya, capek ya banget. tetap tidak akan terpengaruh sih. Oke. Karena kan kayaknya seorang introvert kan pengamat ya, maksudnya kayak Pada akhirnya walaupun kita si orang nih nggak pernah bicara sama kita pernah bicara sama dia, kan kayak kita tahu tahu aja kan, sifatnya ya. kan. Iya jadi sih, kayak iya kadang kalau pas sudah mulai bicara kan, karena kita tahu ini orangnya begini, jadi kita kayak biasa aja tuh ngeresponnya. atau ada filter tertentu. Ya, mungkin kayak gitu. Kita suka ngefilter orang. Oke, tapi kalau dari sudut pandangmu dan dari lubuk hatimu yang terdalam, kau itu melihat kau itu adalah memang ambivert atau introvert yang bisa menyesuaikan diri aja? Awalnya tuh aku berpikir bahwa benar aku ini ambivert. Cuman ada saat dimana aku ini adalah seorang introvert yang kadang bisa terlihat seperti extrovert. Pilih salah satu. Karena berubah-ubah. Soalnya kalau misalnya kan kalau memang Tapi dirimu- kayaknya oke, aku kayak punya jawaban deh. kalau Kayaknya bentar ya. Kalau memang dirimu berarti kan ada kemungkinan ENFJ kan. oke. Cuman ENFJ sama ENFJ ini kayak beda jauh banget gitu loh. Iya sih. ENFJ tuh Aku pernah betul-betul tahu kayak NFJ. tahu ENFJ gimana kan? Dia tuh betul-betul kayak friendly-nya gitu, kayak suka mencari teman yang banyak, dan dia tuh juga sama suka bantu orang juga. Cuman dia tuh kayak Vidi Aldiano, tau gak? Iya kayak gitu deh, ENFJ banget gitu. Misalnya jauh nih, sedangkan ENFJ kan dia lebih ke arah kebijaksanaannya dan ke filosofisannya kan. Jadi gimana nih, dirimu yang mana sebenarnya? Oke, Apakah dengan aku ambivert? kayaknya sudah mendapat jawabannya. Kayak sepertinya aku adalah seorang introvert yang sometimes bisa menjadi seorang extrovert. Terlihat seperti extrovert. Terlihat. Tuh, Menjadi. setiap kata dibedah ya. Karena ini ya salah satu aku nggak tahu ya ini betul atau enggak. Cuman aku pernah dapat fakta bahwa seorang INFJ itu memang terlihat pendiam, tapi pada saat diskusi atau presentasi, nah di situ dia akan terlihat berbeda. Nah itu yang kurasakan aku seperti itu.
Tapi jujur ya, kalau misalnya kau dengar videoku yang ini sekarang, terus kayak aku wawancara sama si Ija, sama Kopi, itu cara pembicaraanku juga beda. Iya, aku di sini terlalu excited. Aku kayak udah bisa mengendalikan diri, aku juga oversharing di sini. Aku sumpah aku kayak buka pintu aja. Ini aku naik loh. Pipiku naik. Aku gak terlalu senyum. Ini yang oversharing nggak sini? Oversharing sih sebenarnya, maksudnya. Tapi nggak tahu kenapa aku selalu oversharing sama dirimu. Iya kak, kadang ada beberapa orang tuh aku kayak meledak tuh. Aku nggak tahu kenapa. Aku juga kayak. Aku sering tapi sama dirimu. Tapi nggak tahu, mungkin karena kita memiliki respon yang sama kali ya kak. Mungkin, tapi aku juga nggak tahu apa yang menyebabkan aku bisa oversharing sama tisu sama dirimu gitu, kayak terlalu sering. Aku nggak tahu kenapa. Kayaknya respon yang sama deh, karena kayak aku nggak tahu kenapa gitu. Karena mungkin aku berpikir kayak aku tahu respon Anda. Iya jangan, aku belum ada nama samaran. Respon minima. Respon Introvert. Iya, introvert. Aku ganti namanya. Karena mungkin aku yakin dan aku tahu bahwa respon Anda aja. Anda akan seperti apa. Jadi kayak aku akan bersikap seperti itu. Mungkin ya. Apa? Iya. Masa responku bisa membuatmu ya? oversharing? Enggak, maksudnya kayak kalau aku meledak kayak respon Anda juga meledak tuh nah. Jadi kayak aku tuh Kita kayak extrovert panik karena kayak kalau aku kayak ngomong begini kayak pasti Anda juga ngomong kayak ya kayak gitu nah. Jadi kayak aku akan tetap seperti itu. Kalau misalnya tadi aku dapat responnya kayak hah kayak gitu kayak biasa aja, aku udah bakalan kayak gitu. Kayaknya gitu sih kalau menurut ya, tapi enggak tahu ya. Tapi terkadang aku kan kayak misalnya kan kita kan juga sering sama-sama oversharing kan. Dan kita kan juga sama-sama pernah menyadari bahwa kita tuh oversharing kan, dan kita selalu menyesal kan. Cuman kayak masih terjadi gitu loh. Aku tuh nggak tahu kenapa. Ya tapi kayaknya oversharing kayaknya memang nggak bisa lihat orang tau kak. Anda. Iya. Aja. Iya cuman ya aku tuh selalu sharing sama dirimu doang. Aku udah jelas. Oh ya aku kayaknya kalau misalnya melihat diriku dengan kak dan diriku dengan kayak sumpah beda banget. Iya kenapa ya? Kalau aku ya dari sudut pandangku, kenapa aku bisa oversharing, karena aku merasa dirimu itu adalah yang bisa sama kayak tadi bisa menampung semua oversharingku, dan mungkin hal-hal yang aku share itu adalah hal yang sejalan dengan pikiranmu, makanya aku terus memberikan itu gitu loh. Kalau aku gitu nggak tahu kalau dirimu ya, maksudnya kayak gitu. Kalau aku kayaknya itu tadi yang jawaban yang pertama, dan itu tadi maksudnya respon yang Anda berikan itu adalah respon yang ku mau. Tapi akhirnya disesali gak sih? Kayak, kenapa begitu? Sumpah aku kayak, iya aku salah gak sih kayak gitu. Aku kayak, Anda gak sih? Cuman aku selalu sih, kita kalau tiap ketemu kan selalu oversharing. Nah setiap pertemuan aku tuh kayak langsung capek sih. Gak tau kalau kayak selain oversharing over excited. Iya, overacting, hiperbolis semua. Sumpah kayak jujur aku kalau habis ketemu aku tuh terengah-engah, aku capek abis napas. Ketawa aku. Ya kamu udah ketawa kayak gitu. Sumpah. Tak tau kenapa gitu. Bahkan itu kayaknya salah satu bentuk oversharing juga. Sumpah sih kayak oversharing dan overreact. Iya makanya itu. Tapi kan memang faktanya sesama introvert tuh bakal sulit dikenali tadi. Kayak introvert ketemu introvert jadi extrovert ya. Kayak banget itu. Kayak ketemu extrovert beneran. Kayak capeknya sama. Extrovert ketemu extrovert nah kayak capeknya sama. Tapi abis itu capek sih bedanya. Tapi emang capek sih emang abis itu. Kayak dulu kita untuk besok libur ya. Ya untungnya besok kita bisa full day istirahat. Iya kayak dulu kita sering ketemu kan di satu tempat kan, dan itu biasanya akan terjadi oversharing itu kan. Iya. Nah biasanya sering bicara. Pas di sharing tuh aku senang-senang aja, cuman setelah itu kayak dia nyaman kayak aku gitu. Dia nyaman kayak mendengar ini semua gitu sih.
Ya aku juga kayak "Ih, memang harus gak aku sampaikan semua yang aku sampaikan tadi ya kayak Maksudnya kayak kenapa aku nggak filter ya maksudnya kenapa? Maksudnya aku ceplos sih Ih, takut banget kodamnya keluar. Oke. Kita Next. baca yang selanjutnya. Aku cari yang masuk akal aja sih. Yang lainnya kayaknya sudah terkonfirmasi. Nah ini ada ini sih sifat yang terkadang dilakukan gitu. Kalau misalnya dalam situasi kadang ya stres, jarang ya iya jarang. Kalau situasi stres atau di bawah tekanan itu cenderung membuat keputusan berdasarkan emosi atau feeling, terutama yang bertujuan untuk menenangkan orang lain. Jadi misalnya kan kayak sudah tertekan ini kan harus buat keputusan, tapi akhirnya aku tuh milih keputusan yang inilah, yang penting semuanya itu nggak ribut, aku pilih yang itu. Itu sepertinya sering terjadi, sering mengeluarkan kata aku sih ACC, aku sih ikut aja. Tapi gitu sih. beneran mau ACC atau daripada ribut aja sih, Terus kayak daripada ribut aja ya udah misalnya lah. kayak mau makan bareng nih, Iya, kan iya. pasti selalu banyak opsi yang dikeluarkan kayak mau makan ini, makan ini, kayak sebenarnya aku punya pilihanku sendiri, Itu cuman kayak disampaikan. Malas ini ya menenangkan orang lain. ya selama orang lain itu senang, kembali lagi. F-nya begitu kuat. Baiklah, oke. Aku selalu mengeluarkan kata ACC. Baik, oke. Dengaran nggak sih nih? Nggak tahu kalau orang sebelah yang Suara kipas kedengaran. Masuk nggak sih? noise-nya di filter. Ini sih mengandalkan sifat intuisi introvertnya dan perasaan ekstrovertnya. Bunyi belnya. Jadi kalau misalnya INFJ ini dibedah, dia itu kan ada I sama N. Cuman I-nya itu enggak ada N sama F, ya kan? Cuman N-nya itu dia lebih ke arah N yang intuisi, intuisi yang introvert, tapi F-nya itu yang lebih ke arah ekstrovert gitu loh. Jadi dia bukan fokus ke perasaannya, tapi ke perasaan orang lain. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kau membuat keputusan, kalau misalnya sama orang, kau itu lebih mengandalkan yang mana? Apakah yang dari intuisi introvert atau yang feeling extrovert tadi? Sepertinya feeling extrovert. Oh, jadi tetap ini ya? Karena kayak walaupun aku mengeluarkan apa yang aku mau, Soalnya bener. Soalnya gini kan, mengandalkan sifat intuisi introvert dan pesan extrovert untuk membuat keputusan saat bersama orang lain, namun lebih memilih untuk mengandalkan pemikiran sendiri saat sendirian. ya kalau sendirian iya. Gitu. Jelas kalau sama orang lain jelas aku akan memprioritaskan orang lain. Tapi kenapa? Orang lain adalah Tidak. tahu tuh kak, aku kayak Maksudnya apa sih? Kenapa sih aku nggak tahu. Aku Kayak tuh INTP yang individualistis, jadi aku tuh agak heran kenapa orang itu tidak mementingkan atau tidak memprioritaskan dirinya dulu. aku malah penasaran loh sama orang tuh yang kayak berani untuk menolak. Kan Kayak gimana sih caranya? kan hanya kita yang bisa menjaga diri kita sendiri kan, hanya kita yang bisa melindungi perasaan kita. Jadi kalau emang nggak nyaman ya ditolak nggak sih? Tapi ini konteksnya dalam hal yang baik ya, bukan yang buruk ya. Iya, maksudnya kan Yang buruk kalau pas aku tolak lah. lebih ke arah self love gitu loh. Wes. Iya. Ingin melindungi comfort zone-ku. Kalau Iya aku sih. ya, INTP agak individualistis. Atau misalnya kayak Pleaser. kamu mau makan apa, kayak kamu mau makan apa? Aku paling gak suka kayak aku tanya baru bilang maunya apa, aku ikut, aku paling stres Iya. aku gitu. Cuman kadang ada memang beberapa mungkin ini si orangnya ini lebih mengalah lagi dibanding aku kan, jadi kayak pada akhirnya ikut pilihanku. Cuman nanti ada saat dimana kayak kemarin kan sudah pilihanku, nah kaulah lagi kayak gitu, kayak aku Terus orangnya serah kok aja, ini kayak capek banget gak sih gitu gak terus. apa-apa. Cuman dengan aku mengeluarkan kalimat itu kayak kemarin kan aku sudah, nah kaulah lagi, nah itu dia langsung kayak sadar kayak oh iya berarti aku aja lagi kayak gitu. Oh dia mau. Soalnya kadang yang ketemu itu dia ada
kayaknya dia juga memiliki sifat tidak enak seperti itu. Siapa ya kalau dua people pleaser ketemu tuh kayak ada keputusan akhirnya. Nah, cuman di situ aku langsung kayak langsung mengeluarkan saking kemarin-kemarin kan aku sudah itu aja. Atau enggak kalau misalnya aku berpikir ini bakal lama sih di pembahasan, kayak ya udah iya aku aja. Aku pernah di situasi itu lagi kayak ada keputusan Iya, kayak siap kayak udah lah, aku aja lah. Aku pernah sih kalau itu nggak pernah sih. bete-bete lagi makanya. Oke, berarti banyak yang betul ya. Pantas ya banyak yang nonton ini. Nah ini juga kayaknya tadi ada yang Banyak diisi dengan ketawa gitu. iya, tadi filter semua ketawa tuh ya. Oke, tapi kayaknya ketawa aku yang ini kayaknya nggak semua orang tahu deh, jadi kayaknya aman deh. Aman lah, tisu kan. Tisu. Oke, nah ini tadi seperti yang kau bilang sih pernyataannya. Hidup tenang, merasa hidup lebih tenang kalau fokus pada keadaan sekarang ketimbang khawatir dengan masa depan. Kayak hiburan tadi yang aku bilang. Iya, kadang gitu. Maksudnya aku Iya ini terkadang namun sangat jarang. Konfirmasi banget. Takut. ya kadang aku Iya, kayak iya. nggak mikir ke belakang, nggak mikir ke depan udah kak. Kayak aku mikir kan Tapi kok ada N loh, kok sekarang. N. Kayak- Intuisi. tapi kadang berpikir ke depan. Kalau yang itu jarang, maksudnya Kadang kayak namun sangat sesekali. jarang. Nah ini, jadi di sini kan ada salah satu rangkuman juga, ya kan? Ini adalah pesan untuk orang-orang yang punya sahabat seorang INFJ, gitu. Jadi misalnya kan ini kok punya teman namanya si botol. Nah dia itu harus bersikap bagaimana? Ya si kipas dan botol. Speaker Dari semprotan. Oke. Dia itu harus bersifat kayak mana terhadap dirimu yang seorang INFJ. Jadi silakan engkau konfirmasi apakah mereka sebenarnya kayak gitu. Yang pertama adalah Ini bagaimana mereka harus bersikap ya? iya. Nah, terus responmu bagaimana? Jadi mereka tuh harus tahu kalau INFJ ini sangat menghargai hubungan yang dekat dan bermakna gitu loh. Yes. Karena itu pun si INFJ ini jadi lebih gampang terluka karena dia terlalu mendalami hubungan itu. Nah, menurutmu bagaimana? Ya, itu betul. Masa sih? Berarti aku risetnya betul ya? Gila, aku kayak research. Cuman ya itu kembali lagi kan Maksudnya, aku selalu memendam, aku nggak ngasih tahu kalau aku sedang terluka, kalau aku oversharing dong nggak aku? kalau aku sedang Ih, tidak gara-gara baik-baik aku sering saja. memendam kan. Sedang tidak baik-baik saja. Cuman itu demi agar mereka tidak merasa terbebani, tidak merasa sedih juga tuh. Nah, saya kayak iya astaga ternyata Si aku udah tisu. ngomong si tisu. Iya, tisu, Kalau kami tahu kan kenapa? kami, nah aku nggak mau kalau mereka begitu. Maksudnya kayak aku mau self-harm. semua tetap baik-baik saja tanpa ada penyesalan, tanpa ada ya itu tadi sedih-sedian. Aku nggak mau. Maksudnya kayak selama orang lain oke, Tidak. Kayaknya harus aku pun buat sesi akan baru. oke. Kayaknya aku penasaran sih dengan orang-orang Baru kayak- pleaser. Baru pernah juga misal nih kan aku ada kelompok teman misal nih kalau mau ngumpul kan kebanyakan kan mau kalau lengkap kan. Aku udah suka. Ya Kayak- ampun, ya- INTP gue freak banget ya. Kayak, Maksudnya kayak nggak mau ninggalin satu. Nah, maksudnya kalau satunya nggak bisa kita cari waktu Oke, lain iya, agar persahabatan ya. agar Oke, semua oke, bisa oke, ngumpul. oke. Nah kalau di posisiku aku nggak bisa, aku rela buat mereka ngumpul tanpa aku. Tapi kalau misalnya ada yang lain nggak bisa, bukan. Iya, Kalau ada yang lain nggak bisa, aku nggak mau. nggak mau apa? Dia harus ada pokoknya. Iya, aku nggak mau ikut ngumpul. Oh, gimana? Terbalik nggak sih? Jadi dua dong yang kurang nggak ngumpul. Gimana tuh? Kayak Maksudnya mending dosa ngumpul kalau satu nih nggak ada gitu atau gimana? maksudku kalian tuh nggak perlu khawatir tuh. Nah kalau misalnya aku udah ikut, aku Iya, baik-baik iya, saja. Kalaupun kalian tetap melanjutkan walaupun aku udah ada, kan mungkin mereka nggak enak kan kalau si ini nggak bisa kalau misalnya kita tetap
ngumpul kan udah enak sama dia. Nah kalau bagiku aku nggak jadi masalah, kalian tetaplah ngumpul walaupun aku nggak ada. Nah aku nggak tahu kalau yang lain. Maksudnya kayak jangan punya perasaan seperti itu padaku. Aku baik-baik aja tuh nah, walaupun kalian tinggalkan. Selama kalian bisa kalian senang. bisa kumpul bersenang-senang, aku udah jadi masalah. Nggak bisa sudah sumpah kayak makan aja Mungkin yang lain bakal kayak, iya aku kan nggak bisa, nanti lah gitu kan. Ih sebel banget, penting banget loh. Tunggu waktu. Mungkin kan beberapa lain begitu kan, kayak kenapa sih kalian ngumpul nggak ada aku kayak gitu kan. Siapa lo? Kayak gitu kan kayak. Makanya ya aku gelisah loh sama orang Yogyakarta, nggak tahu kenapa sih. Maksudnya tapi nggak tahu lah ya, prinsip masing-masing ya. Cuman menurutku kalian tuh bisa melakukan hal yang lebih baik sih untuk kesehatan diri. Cuman kalau kalian merasa sehat dengan itu ya it's okay. Kembali ke pandangan masing-masing. Iya. Ada di sini napasku pendek sih, sumpah aku kayak sudah nggak jelas intonasinya. Oke, terus yang kedua, sebagai sahabat dari INFJ harus bisa memberikan mereka waktu untuk diri sendiri, untuk sendiri. Iya. Mereka tahu, mereka tahu kalau aku begitu. Kalau misalnya aku diam, oh berarti dia pengen diganggu. Okay. Mereka tahu. Terkadang mereka, maksudnya Anda INFJ itu merasa sulit dipahami, iya apa enggak? Iya, karena mereka selalu mengeluarkan statement itu tadi, aku tuh berkepribadian ganda. Udah tau sih, mereka panggil aku tuh berkepribadian ganda, maksudnya mungkin karena belum kenal istilah introvert, extrovert kali ya. Jadi kayak mereka langsung mengeluarkan statement itu. Jadi kayak kadang diam, kadang ini. Kadang kayaknya aku juga pernah disebut aneh deh. Pernah salah. Karena itu tadi dia kayak perubahan sikap yang mendadak. Gitu. Mungkin orang-orang belum siap aja kali melihat hal-hal yang kayak gitu. Iya. Ini ada sebagai pasangan dari Skip. Lo gak kayak oke. Gak deh. Si Nevi itu rata-rata kayak pintar gitu kan. Oh my God. Iya nggak sih ya. Kalau dari Anda nih ya, dari Anda ya. Belum ada nama nih. Iya ya. Nanti. Dia dari Anda nih yang maksudnya kita sudah saling tahu, saling kenal kan sudah beberapa tahun ya. Iya enggak? Apa? Iya enggak kalau aku INFJ? Iya banget. Makanya langsung ngaku tadi, langsung Nah, itu dia seret kan. Kadang kan kita sulit ya, maksudnya mengakui diri kita sendiri tuh, maksudnya kayak tahu diri kita nih bagaimana kan. F-nya tuh betul-betul terasa begitu kental sekali. F-nya itu ya. Rela berkorbannya tuh betul-betul aduh terasa sekali. Kadang muak sih aku, cuman kayak gimana ya. Tapi kayak maksudnya kayak kadang maksudnya kayak ada saat mungkin memang dimana aku tuh pengen menjadi seseorang yang Lebih tegas nggak sih? kayak Kok ada sangat memperdulikan dirinya sendiri dibanding orang lain. karena aku tuh ada sifat J di situ, ada sifat judging. Maksudnya F-mu tuh terlalu mengambil alih hidupmu, kayak aku nggak bisa melihat itu. Cuman kayaknya dampaknya atau efeknya nggak terlalu besar sih di aku. Kalau Lebih ke positif sih. Kalau aku tetap people pleaser. tetap Iya, membantu maksudnya kan orang. emang itu your type kan, memang itu sifat Iya. bawaan. Ya oke juga, maksudnya kan kalau semuanya kayak aku kan juga udah ada yang dibantu kan nanti. Ya, syukurlah ada INFJ di dunia ini. Syukur ada app. Syukur ada F, nggak semuanya T, semuanya langsung bermusuhan. Udah sih. Kita tidak bisa bersosialisasi. Individualistis. Itu sih. Ya, jadi pertemuan kita kali ini sebenarnya aku hanya mengonfirmasi dari apa yang sudah aku tuliskan. Oke. Nah, terus aku konfirmasi ke INFJ-nya langsung apakah pernyataan kalian itu benar. Ternyata 99,99% benar. Kayaknya semua deh. Iya nggak sih? Maksudnya Aku sebut ya? aku nggak melihat ada INFJ di sini selain dirimu. Mau aku sebut nggak? Nggak apa-apa. Ini HP ku bisa aku edit sendiri ya. Kalaupun terupload aku batalin sih. Aku bisa minta nggak sih? Aku cuma mau mendapat Hidayah. habis aku dengar aku langsung menyesal sih. Iya, aku kayak aku yakin.
Sumpah aku bisa dengan rekamannya 7 menit aja aku mau gila.